When you look at this, you see a kid. When I look at him, I see a psychopath. I see totally erratic behavior. He's already at 17 years of age shot and killed his father and got away with it, and stabbed his mother in the neck so hard that the knife went all the way through and was to the back of her neck, and she died there. Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Waktu itu adalah siang yang panas di Hampton, sebuah lingkungan pensiunan yang tenang di Florida Tengah. Catherine Griffith, berumur 39 tahun, tiba di rumah ibunya berniat untuk membawa pulang putranya, Colin, setelah mereka bertengkar lagi. Ini bukan pertama kalinya Colin melarikan diri ke rumah neneknya untuk menghindari ketegangan di rumah. Dan bukan juga pertengkaran terakhir antara ibu dan anak itu. Namun, pada hari itu 8 September 2024, keadaan berubah menjadi tragis. Catherine dan Colin punya sejarah yang panjang. Dari luar, mereka tampak seperti keluarga biasa, tetapi rumah tangga Griffith adalah sarang konflik. Setahun sebelumnya, tepatnya 14 Februari 2023, Colin menembak mati ayahnya, Charles Griffith, di Oklahoma. Dalam panggilan 911, Colin mengklaim bahwa itu adalah tindakan membela diri, mengatakan bahwa ayahnya mengejarnya dengan pisau. Polisi tidak bisa membuktikan sebaliknya, dan akhirnya tuntutan dibatalkan. Namun, bayangan dari kejadian itu terus menghantui keluarga mereka. Catherine mencoba untuk melanjutkan hidup, tetapi luka emosional yang dalam membuat hubungan mereka semakin buruk. Colin semakin sering menunjukkan perilaku kekerasan, dan pada November 2023, dia ditangkap karena memukuli ibunya. Kasus itu juga tidak berlanjut. Dia kembali lagi tinggal bersama ibunya, tetapi hubungan mereka tidak bisa diperbaiki. Saat Catherine tiba di rumah ibunya, tetangga melihat mereka berdua bertengkar hebat. Ketegangan sudah terjadi selama berminggu-minggu, terutama karena Colin menolak melakukan pekerjaan rumah. Tapi kali ini, pertengkaran mereka berujung pada kematian. 2 jam kemudian, Colin menelpon 911 mengklaim bahwa ibunya jatuh di atas pisau saat mereka bertengkar dan lehernya berdarah. Ketika polisi tiba, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Rumah itu rapi, tidak ada tanda-tanda perkelahian. Colin sendiri tenang meskipun tubuhnya penuh darah. Kata pertama yang dia ucapkan kepada petugas polisi adalah, "Saya tahu hak saya ingin pengacara." Di dalam rumah, Catherine sudah tidak bernyawa. Dengan pisau dapur berukuran 8 inci tergeletak di dekatnya. Hasil autopsi keesokan paginya menunjukkan bahwa tidak mungkin Catherine meninggal seperti yang diklaim Colin. Selain itu, saksi mata melihat Colin menyeret ibunya ke dalam rumah dengan menarik rambutnya. Beberapa saat sebelum Catherine tewas, Colin tidak menelpon polisi sampai berjam-jam kemudian. Sheriff Polk County, Grady Judd, tidak menahan diri dalam pernyataannya. Colin Griffith adalah predator berbahaya. Dia telah membunuh ayah dan ibunya. Kami akan memastikan dia bertanggung jawab.
Kontras antara ketenangan Colin dan tindakan kekerasannya membuat para penyelidik dan masyarakat tercengang. Bagaimana bisa seorang remaja berusia 17 tahun mampu melakukan kekerasan yang begitu keji terhadap keluarganya sendiri? Kebenarannya sangat mengganggu. Colin selalu dikenal sebagai anak yang pendiam dan tertutup. Namun, di balik sikap tenangnya, ada kemarahan yang semakin lama semakin meledak. Kematian ayahnya dulu dianggap sebagai tindakan membela diri, tapi keraguan terus menghantui. Benarkah ayahnya menyerang Colin hari itu? Atau Colin yang sudah menyimpan dendam akhirnya melepaskan amarahnya dan membunuh ayahnya dengan sengaja? Pengungkapan paling mengerikan muncul ketika Sheriff Jude mengungkap pernyataan Colin. Saya tidak ingin pulang. Saya akan melakukan apa saja untuk menghindarinya, termasuk membunuh ibu saya. Pernyataan itu seperti firasat menakutkan tentang kejadian yang terjadi pada hari kematian Catherine. Sang nenek yang memiliki rumah di Hampton namun tidak berada di tempat kejadian juga telah menyatakan kekhawatirannya terhadap perilaku Colin yang semakin tidak terkendali. Setelah dia ditangkap karena memukuli ibunya, neneknya mengatakan kepada polisi bahwa dia merasa tidak aman di sekitar Colin. Namun, sistem hukum gagal melindungi Catherine. Setelah pembunuhan Catherine, media mulai menggali lebih dalam sejarah keluarga Griffith. Dan fakta-fakta mengerikan mulai terungkap. Jaksa wilayah Brian Haas mengumumkan bahwa Colin akan diadili sebagai orang dewasa dengan tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Menyidik anak di bawah umur sebagai orang dewasa bukanlah keputusan yang mudah, ujar Haas. Namun, fakta-fakta dari kasus ini membuat kita harus melakukannya. Gambaran Colin yang masih remaja berdiri tenang dengan tubuh penuh darah di depan polisi, meninggalkan kesan yang mendalam. Masa depannya sekarang ada di tangan pengadilan. Jika ia terbukti bersalah, dia bisa menghadapi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Namun, bagi keluarga Griffith, tidak akan ada penutupan. Kematian Catherine dan Charles Griffith telah meninggalkan luka yang dalam dan kisah mereka akan selalu menjadi pengingat betapa bahayanya rahasia kelam yang tersembunyi di balik kehidupan keluarga yang tampak biasa. Sambil menunggu persidangannya, satu pertanyaan terus muncul. Apakah Colin adalah korban dari keadaan yang memaksanya melakukan kekerasan? Ataukah dia memang ditakdirkan menjadi pembunuh dingin yang menghancurkan keluarganya? Hanya waktu dan bukti yang akan menjawabnya. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal seperti ini, jangan lupa diklik like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan untuk para penonton serta komentator setia Weekly Crime Stories, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.